Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komitmen profesi. Komitmen profesi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama penghargaan dan kesejahteraan guru. Penghargaan dan kesejahteraan guru dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama penghargaan dan yang kedua tentang kesejahteraan guru. Penghargaan merupakan perbuatan yang menghargai atau sebagai bentuk apresiasi yang diberikan atasan kepada pegawai karena prestasi yang diraih oleh pegawai tersebut yang memberi kontribusi kepada perusahaan yang bersangkutan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinyatakan penghargaan adalah perbuatan menghargai dan menghormati. Penghargaan juga dapat diartikan sebagai perbuatan menghargai atau segala bentuk apresiasi terhadap pegawainya. Nah, dari ilustrasi di atas dapat disimpulkan tentang penghargaan merupakan alat penting yang digunakan oleh organisasi untuk membangkitkan motivasi dalam ciri personal dalam bertindak demi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Menurut Mulyadi dan Setiawan, kriteria penghargaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penghargaan harus diraih oleh penerima. Yang kedua, penghargaan harus cukup besar untuk dapat memiliki dampak. Yang ketiga, penghargaan harus dapat dimengerti oleh penerima. Yang kelima, penghargaan harus diberikan pada waktu yang tepat. Yang keenam, dampak penghargaan harus dirasakan dalam jangka panjang. Yang ketujuh, penghargaan harus dapat diubah. Nah, yang kedua, kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru berasal dari kata sejahtera yang artinya aman, sentosa, dan makmur, atau selamat dari terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Indonesia menyatakan kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan atau kesenangan hidup, kemakmuran, dan sebagainya. Dengan demikian, maksud dari kata sejahtera dapat dilihat dari segi lahirnya adalah dikatakan sejahtera apabila anggaran pendapatan lebih besar daripada pengeluaran, sehingga dalam hal ini secara material dapat tercukupi kebutuhan sehari-hari, dan dari segi batinnya adalah dikatakan sejahtera apabila dalam melaksanakan tugasnya dengan rasa senang dan dengan niat ibadah, sehingga dalam hal ini ada rasa nyaman dan tentram dalam melangsungkan hidupnya. Komitmen yang serius untuk meningkatkan mutu profesionalitas dan kesejahteraan guru merupakan suatu yang tidak bisa ditawarkan lagi jika mau serius untuk memperbaiki peran sentral dalam proses pendidikan. Artinya, tuntutan untuk meningkatkan mutu profesionalisme guru sangat korelatif dengan kesejahteraan yang dirasakan guru. Nah, yang kedua, strategi peningkatan mutu guru. Pengembangan sikap profesional ini dapat dilakukan baik ketika dalam pendidikan prajabatan maupun setelah bertugas atau dalam jabatan. Nah, dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengembangan selama pendidikan jabatan dan pengembangan sikap selama dalam jabatan. Ada cara untuk pengembangan kompetensi guru dengan cara sebagai berikut, yaitu yang pertama, program sertifikasi. Program sertifikasi guru adalah proses perolehan sertifikat pendidikan bagi guru. Sertifikat pendidikan bagi guru berlaku sepanjang yang bersangkutan menjalankan tugas sebagai guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru. Untuk kepentingan sertifikasi dan menjamin mutu pendidikan perlu dilakukan peningkatan kompetensi dan profesionalisme seorang guru. Hal ini perlu dipahami karena dengan adanya pasca sertifikat, si guru harus tetap meningkatkan kemampuan dan profesionalismenya agar mutu pendidikan tetap terjamin. Peningkatan kompetensi dalam profesionalisme guru dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, studi lanjut program strata atau magister. Yang kedua,
kursus dan pelatihan. Yang ketiga, pemanfaatan jurnal. Yang keempat, seminar. Kebijakan pengembangan profesion guru dan pengawas serta pendidik Kristen lainnya antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, penguatan dan peningkatan spiritualitas guru. Yang kedua, pembinaan karakter guru. Yang ketiga, peningkatan kompetensi guru. Yang keempat, meningkatkan pelaksanaan manajemen PAK. Yang kelima, meningkatkan kualifikasi pendidikan. Yang keenam, meningkatkan kesejahteraan. Yang ketujuh, peningkatan manajemen pembelajaran. Nah, di situ yang tadi saya jelaskan adalah komitmen profesi dalam PAK. Terima kasih, sekian penjelasan saya. Shalom.